Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Ketua Sidang Ko-Promotor 1 yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Fauzan SHMU. Yang kami hormati Promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Abdul Aziz Nasiruddin SHMM. Yang kami hormati Sekretaris Sidang yang terpelajar Dr. Rilis Kardinaswari SHMH. Yang kami hormati penguji 1 yang amat terpelajar Profesor Dr. Kader Pamuji SHMH. Yang kami hormati penguji 2 yang terpelajar Dr. Teddy Sudrajat SHMH. Yang kami dihormati penguji 3 yang amat terpelajar Profesor Dr. Wianto Indiapono MSI. Yang kami hormati penguji 4 eksternal yang amat terpelajar Profesor Dr. Makhluk Cahyono SHMH. Perkenalkanlah, kami akan membacakan presentasi saya terkait dengan poin-poin disertasi unsur putusan pembangunan dalam komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana demokrasi Pancasila. Next. Di alur presentasi nanti saya akan mulai dari pendahuluan, kemudian pertanyaan, landasan teori, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Next. Seiring reformasi tahun 98 itu banyak sekali muncul tuntutan-tuntutan. Salah satunya yaitu tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Di samping tuntutan-tuntutan yang lain, salah satunya yaitu tuntutan 5 paket undang-undang politik, kemudian distribusi ABRI dan sebagainya. Namun dalam hal ini saya fokus kepada tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu dipandang belum sempurna, karena terlalu eksekutif heavy, di mana eksekutif perannya sangat besar dan luar biasa, sehingga untuk DPR perannya sangat kurang sekali, sehingga waktu itu ada upaya untuk dilakukan sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Next. Salah satu poin yang diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem pemerintahan Republik Indonesia. Next. Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem pemerintahan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sistem pemerintahan supremasi MPR. Nah, kemudian diubah dari sistem pemerintahan supremasi MPR menjadi sistem pemerintahan presidensial. Pada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, itu kedaulatan awalnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada waktu terjadi amandemen, kemudian diubah menjadi dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 45. Dan di sini menurut para ahli, termasuk juga pelaku sejarahnya, Naim Fakta mengatakan yaitu didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara, di mana bisa dilihat dari kewenangan-kewenangan yang ada. Jika dengan demikian siapa pelaksananya yang menjadi tidak jelas, artinya semua lembaga negara menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Presiden yang awalnya dipilih oleh MPR sekarang dipilih langsung. MPR tidak berwenang lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sekarang
Presiden bisa menjalankan apa yang menjadi visi misinya, walaupun tetap harus berpatokan pada RPJM. Tapi ini ya banyak kritik-kritik ke arah sana. Kemudian seluruh anggota MPR sekarang dipilih langsung melalui pemilihan umum, baik anggota DPR maupun anggota DPD. Sementara pada waktu dulu hanya anggota DPR yang dipilih oleh rakyat secara langsung, kemudian utusan golongan adalah diangkat. Kemudian untuk utusan daerah itu dipilih oleh DPRD provinsi. Nah sekarang semuanya dipilih langsung. Nah pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar 45 utusan golongan dihapus. MPR hanya terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Next. Sekalipun kedudukannya telah degradasi hanya menjadi lembaga tinggi negara, akan tetapi dilihat dari segi nama dan kewenangan yang dipunyainya, MPR tetap sebagai lembaga permusyawaratan yang mempunyai kewenangan superlatif, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR tetap sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat dan sebagai pelaksana demokrasi Pancasila. Next. Ini pertanyaannya, bagaimana eksistensi utusan golongan dalam komposisi keanggotaan MPR sebagai pelaksana demokrasi Pancasila? Kemudian, apakah susunan keanggotaan MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 telah merepresentasikan kemajemukan masyarakat Indonesia? Yang ketiga, bagaimana model ideal golongan dalam komposisi keanggotaan MPR di masa mendatang? Next. Ini landasan teori yang digunakan dalam disertasi, yaitu saya menggunakan 4 teori. Pertama, teori demokrasi, kemudian teori negara hukum, teori konstitusi, dan teori perwakilan. Semuanya digunakan untuk menganalisis. Next. Metode penelitian yaitu juridis normatif, kemudian metode pendekatan konstitusi, undang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan historis. Teknik pengumpulan datanya yaitu data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, norm hukum, termasuk juga dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data dianalisis secara kualitatif menggunakan grand theory, middle theory, dan applied theory. Next. Hasil pembahasan. Eksistensi utusan golongan sebagai unsur dari komposisi keanggotaan MPR ini sangat esensial. MPR sebagai lembaga penjelmaan rakyat yang bertugas sebagai pelaksana demokrasi Pancasila, yaitu sebagai lembaga permusyawaratan. Itu sudah seharusnya semua komponen rakyat harus terwakili dalam lembaga ini. Apabila unsur fungsional tidak terwakili dalam lembaga ini, maka lembaga ini tidak layak lagi disebut sebagai lembaga permusyawaratan karena unsurnya kurang. Next. Lembaga MPR itu adalah hasil adopsi sebenarnya. Lembaga permusyawaratan adat yang terdiri dari anggota inti yang diperluas. Ini dapat kita temukan di berbagai macam kelompok-kelompok adat. Dan ini juga bisa dilihat sekarang di dalam undang-undang desa juga dijalankan yang namanya musyawarah desa. Di situ juga ada yang namanya lembaga perwakilan desa, ya, badan perwakilan permusyawaratan desa. Dan badan permusyawaratan desa sama kades sama perangkat plus ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat itu mengadakan musyawarah. Nah itu artinya MPR yang model kecil itu di bawah. Nah ini yang agak terputus justru di tingkat 2 sama tingkat 1, yaitu provinsi sama di tingkat kabupaten. Nah kalau di MPR itu dirancang semacam itu. Nah, anggota MPR memang dirancang sebagai inti yang kemudian diperluas keanggotaannya dengan ditambah perwakilan daerah, perwakilan fungsional. Jadi semakin esensial, semakin penting, itu semakin banyak yang harus dilibatkan. Ya, karena kalau sudah dilibatkan maka
misalnya menjadi sangat legitim dan musyawarah mufakat. Ini adalah inti dari Pancasila itu potong royong sebagainya. Yang keempat itu MPR. Nah sementara sekarang MPR komposisinya itu tidak ada yang utusan golongan. Next. Nah ini perjalanan utusan golongan kita lihat di periode pertama. Utusan golongan terdapat dalam GNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Di situ utusan golongan dilibatkan, jadi tidak hanya golongan politik. Kemudian pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret, yaitu pada waktu Orde Lama. Pada waktu Orde Lama, utusan golongan itu bahkan dimasukkan ke berbagai macam lembaga-lembaga negara, tidak hanya di DPR, DR, dan MPR saja, termasuk di lembaga-lembaga lain, di DPA, ya, kemudian di Front Nasional, kemudian di Dewan Nasional, di Dewan Perancang Nasional, itu dimasukkan karena di situ unsur golongan itu dianggap sangat penting sekali. Karena apa? Yaitu untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan politik yang biasanya sifatnya pragmatis. Ya, sementara kalau golongan itu kan biasanya modelnya pertimbangannya adalah profesionalisme. Kemudian pada zaman Orde Baru, utusan golongan juga dapat dilihat di DPR sama MPR. Kemudian pada masa reformasi bisa dilihat di MPR. Tapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45 praktis 2004 ke sini, utusan golongan menjadi tidak ada, menjadi hilang. Next. Nah ini analisis representasi parlemen RI. Kalau dianalisis ya, sekarang DPD itu kalau dianalisis dari kewenangannya, kemudian dari cara rekrutmennya, perspektifnya, DPD hanya merepresentasikan perwakilan daerah. Ya, dia tidak akan merepresentasikan golongan-golongan fungsional. Tidak ada. Karena dilihat dari kewenangannya sudah sangat jelas. DPR juga hanya merepresentasikan seluruh rakyat secara individu, orang per orang, tapi secara nasional, cuma perspektifnya nasional. Kalau golongan perspektifnya itu sektoral, sementara ini perspektifnya nasional, tetapi individual. Kemudian untuk majelis permusyawaratan rakyat, karena ini hanya gabungan dari kedua anggota DPD dan DPR. Next. Urgensi menghidupkan kembali utusan golongan itu mempunyai landasan, 4 landasan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan politis. Landasan filosofisnya itu tadi juga sudah saya singgung sebenarnya di depan, yaitu apa? Yaitu musyawarah mufakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itu harus melibatkan semua komponen. Itu landasan filosofisnya. Landasan sosiologisnya ya sebuah kenyataan bahwa negara Republik Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari berbagai macam masyarakat adat, dari berbagai macam profesi dan lain sebagainya. Bahasa, agama, kepercayaan itu macam-macam dan semuanya ini harus didengar. Ya, semuanya itu harus ikut terlibat di dalam membuat kebijakan-kebijakan negara, khususnya yang sangat mendasar. Nah, landasan yuridisnya sudah jelas sekali bahwa MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45, sementara sekarang dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen, MPR itu hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kemudian landasan politisnya sekarang sudah banyak sekali berkembang. Wacana agar utusan golongan itu dikembalikan lagi, ya, karena sangat esensial. Bahkan dalam suatu wawancara saya dengan Dr. Abdul Khalid mengatakan dia akan bercita-cita, ya sebelum terjadi amandemen lagi, dia akan bercita-cita mengadakan yang namanya fraksi utusan golongan, walaupun belum ada.
Itu semacam itu. Nah sekarang juga termasuk juga Pak Amin Rais yang dulunya mensponsori perubahan Undang-Undang Dasar 45, sekarang juga ya sudah, sekarang kita berubah lagi. Next. Ya. Sekarang model ideal utusan golongan dalam komposisi MPR di masa mendatang. Jadi utusan golongan ditambahkan sebagai anggota MPR. Penempatannya di mana? Dimasukkan dalam satu kamar dengan perwakilan daerah sehingga menjadi DPD UGD, Dewan Perwakilan Daerah dan Utusan Golongan. Ini jadikan satu. Ya, ini temuan saya begitu. Ini supaya apa? Supaya DPD itu juga lebih kuat. Sekarang itu kan bikameralisme tapi yang sangat kurang sekali. Ya, sangat lemah. Nah, sementara supaya negara kita lebih kuat dan negara kita besar dan sebagainya, itu harus bikameralisme yang kuat. Nah, kalau selama ini ada kekhawatiran bahwa DPD kalau dikasih kewenangan yang kuat itu nanti akan membahayakan disintegrasi nasional, maka dikasih penyeimbang di situ, dimasukkanlah DPD sehingga di situ kekuatannya berimbang. Ya. Nah, perimbangan antara DPD sama utusan golongan menjadi satu blok untuk berhadapan dengan DPR, sehingga DPR tidak semena-mena. Sekarang kita lihat sendiri juga kemarin bahwa kemarin pada waktu uji materi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah jelas. Kemarin gugatan dari buruh itu dikabulkan 80%. Artinya apa? Artinya selama ini proses buruh itu juga diabaikan. Ya karena apa? Ya karena putusan buruh tidak ada. Ya. Dan sekarang faktanya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga undang-undangnya harus dirubah. Nah itu salah satu bukti yang barusan kita temukan beberapa hari yang lalu. Ya. Kemudian next. Nah ini kesimpulan. Jadi kesimpulannya eksistensi utusan golongan ini sangat esensial. Kemudian utusan golongan ternyata tidak terwakili DPD, DPR, dan MPR. Kemudian terdapat urgensi menghidupkan lagi utusan golongan di anggota MPR. Next. Nah ini sarannya, jadi masyarakat sipil hendaknya terus menyuarakan agar utusan golongan kembali. Kemudian MPR hendaknya membuat tim kajian persiapan amandemen kelima. Kemudian MPR hendaknya mengubah semua ketentuan yang terkait dengan MPR, DPR, dan DPD serta membentuk lembaga DPD. Demikian, terima kasih waktu saya kembalikan.